Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai liga paling terpanas dalam 3 tahun terakhir, liga paling tersengit dalam 3 tahun terakhir, dan liga yang paling memukau dalam setiap pertandingan di 3 tahun terakhir. Ya, tentu jelas kalian sudah tahu, Liga Premier League. Liga Premier League 2020-2021 akan segera dimulai pada nanti malam. Karena di pertengahan bulan September Premier League akan digelar, di mana akan beberapa tersaji laga-laga yang menarik di situ. Kita tidak akan membahas laganya, tapi kita akan bahas seberapa sanggupkah atau seberapa siapkah tim dalam menghadapi musim 2020-2021. Kalau kita bicara Premier League, tentu kita akan mengingat bahwa liga ini merupakan liga yang paling sangat terketat. Bahkan tim atas, mediocre, bahkan tim bawah ini mampu menyaingi satu sama lain atau mampu menang satu sama lain. Tidak menutup kemungkinan tim atas selalu menang terus, tidak. Tim bawah selalu kalah terus, tidak. Kadang-kalanya tim bawah akan mengalahkan tim tengah maupun tim atas. Tidak seperti liga-liga sebelah. Namun Liga Premier League patut kita tunggu di musim 2020-2021. Kenapa? Karena Liga Premier League gencor-gencoran tim yang ada di dalamnya membeli banyak pemain dan pemain bintang. Sebut saja tim yang sangat bertabur bintang di 2020-2021, yaitu Chelsea. Dengan masuknya Chelsea di peringkat keempat musim kemarin, yang mana Frank Lampard sangat pintar atau cerdas dalam meramu tim di musim kemarin, perlu adanya tantangan atau ujian baru, yaitu dia harus mendapatkan gelar. Karena apa? Karena ini yang merupakan tahun pembuktian Frank Lampard, karena ini tahun kedua. Maka dari itu, sampai hari ini Chelsea mendatangkan banyak pemain, mulai dari depan hingga belakang. Sebut saja Timo Werner, yang mana merupakan top skor dari RB Leipzig, serta pemain ini sangat lincah. Kai Havertz, yang mana pemain muda ini mampu akselerasinya sangat luar biasa sekali untuk Leverkusen. Hakim Ziyech yang memiliki umpan-umpan yang sangat matang dan ciamik pada saat di Ajax. Ben Chilwell yang memiliki kapasitas untuk bertahan dan menyerang sama baiknya, yang mana klub sebelumnya adalah Leicester City. Thiago Silva, yang mana mampu memberikan kenyamanan saat bertahan bagi tim-tim yang dibelanya. Terlebih dia mampu memberikan PSG runner up di Liga Champions musim kemarin, dan 3 gelar domestik yang dia dapatkan. Malang Sarr, walaupun pemain ini dipinjamkan, tapi prospeknya untuk kedepannya Malang Sarr ini sangat bagus. Chelsea dengan bertabur bintang tersebut prediksinya mampu memberikan atau berbicara banyak di kompetensi Premier League 2020-2021. Kenapa? Karena pemain-pemain yang dibeli oleh Chelsea merupakan gaya permainannya hampir sama dengan pemain-pemain yang ada di Premier League, mengandalkan kecepatan, otot, kreativitas, serta memberikan crossing-crossing yang matang. Itu cocok untuk di Liga Premier League. Kita patut tunggu apakah Chelsea akan melesat lebih jauh atau malah down. Karena banyaknya bintang bisa jadi down, tergantung Frank Lampard bagaimana merealisasikan di lapangan. Sebut tim yang kedua. Tim mediocre di musim kemarin, Everton. Carlo Ancelotti membeli mantan pemainnya di klub terdahulu. Sebut saja Alan yang pernah dia basuh di Napoli. Terus James Rodriguez yang pernah dia basuh di Real Madrid maupun di Bayern Munchen. Terus dia mendatangkan juga Dorsey ini bacanya Dorsey apa gitu, yang pemain dari Watford. Ketiga pemain ini merupakan pemain tengah. Karena apa? Karena Ancelotti paham di lini tengah musim kemarin tidak begitu bagus, makanya perlu adanya perubahan di lini tengah.
Makanya didatangkan 3 pemain ini untuk memberikan efek kepada lini tengah di Everton. Apakah Everton mampu berbicara banyak? Kita lihat aja nanti di musim 2020-2021. Next, klub selanjutnya Arsenal. Arsenal yang mampu menjuarai FA Cup 2019-2020 serta Community Shield di 2020 ini mendatangkan pemain juga banyak, walaupun harganya tidak begitu mahal, tapi Arsenal bisa berbicara banyak untuk mendatangkan pemain. Dengan berakhirnya musim kemarin dan Arteta mampu meraih 2 gelar juara, yang walaupun gelar juara yang satunya Community Shield ya, tapi mampu memberikan piala untuk Arsenal sebanyak 2. Nah, Arsenal mendatangkan banyak pemain. Sebut saja di lini sayap mereka mendatangkan Willian, seorang winger yang sangat bagus ketika di Chelsea. Patut kita tunggu apakah Willian sebaik di Chelsea saat berseragam Arsenal. Selebihnya Arsenal mendatangkan back yang mereka datangkan Saliba belum ya, Tomori, walaupun kemarin sudah bermain tapi dia dipermainkan musim ini. Serdik Suarez back kanannya dia sudah juga dipermainkan oleh oleh klub Arsenal. Ada satu lagi back dari Arsenal, lupa saya namanya ya, dan ini juga didatangkan Arsenal untuk menjaga pertahanan. Karena apa? Karena Arsenal butuh pertahanan yang kuat agar tidak kebobolan lebih banyak dibandingkan musim kemarin. Kalau masalah striker, Arsenal masih mengandalkan Aubameyang sebagai lini gedornya. Kita patut tunggu seberapa jauh Arsenal dalam menghadapi musim 2020-2021. Yang selanjutnya Manchester City. City mendatangkan sementara masih mendatangkan 2 pemain. Sebenarnya 3, tapi satunya masih di U19. Seorang striker dari Juventus yang dibeli oleh City, tapi tidak diturunkan sebagai striker utama karena Pep Guardiola lebih mengandalkan Aguero sama Gabriel Jesus. Makanya pemain ini masih ditaruh di U19-nya City. 2 pemain lainnya adalah pemain yang syarat pengalaman di Liga Inggris walaupun jam terbangnya ataupun gaya bermainnya belum terbukti bagus, yaitu Nathan Ake. Seorang center back yang bisa mampu banyak posisi, bisa jadi left back, bisa jadi DMF, bisa jadi back kanan, bahkan bisa jadi 3 back sejajar. Pemain ini merupakan pemain yang komplit yang dibutuhkan oleh City. Karena apa? Karena pertahanan City musim kemarin sangat buruk. Mungkin mereka menciptakan banyak gol, tapi juga kebobolan banyak gol. Makanya Pep Guardiola harus berpikir, lini pertahanan yang harus diperbaiki. Kabarnya, karena transformasi panjang, kabarnya akan mendatangkan Koulibaly. Kita tunggu apakah Manchester City akan mendatangkan Koulibaly. Pemain selanjutnya di City adalah Ferran Torres. Kita sudah tahu pemain ini adalah pemain muda berbakat milik Valencia. Dibeli oleh City dengan harga yang ya cukup lah untuk seorang pemain muda. Bahkan dia memberikan gol saat UEFA Nations League untuk Spanyol. Dia memberikan gol dengan tendangan melengkung dengan sudut tiang kedua. Ditambah lagi permainan di Spanyol dia sangat padu. Cocok sekali untuk Pep Guardiola untuk menerapkan pemain seperti ini di sisi sayap yang mana mampu cut inside maupun memberikan tendangan-tendangan yang ciamik. Klub selanjutnya MU dan Liverpool. Kenapa saya sebut 2? Karena kedua tim ini hanya mampu membeli pemain satu saja. MU masih mendatangkan Van de Beek, yang lainnya masih simpang siur. Liverpool hanya mendatangkan pemain dari antah berantah klub Yunani Olympiakos. Bahkan saya belum pernah melihat permainannya, tapi ketika saya lihat tontonan di YouTube, dia mampu untuk menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Mungkin adalah suksesor dari Robertson.
dan semoga Liverpool dari Jurgen Klopp-nya bisa memoles pemain ini. Nah, untuk Van de Beek apakah cocok untuk MU? Kita patut tunggu, karena kalau Van de Beek ditempatkan di posisi nomor 10 ataupun di posisi nomor 6, bisa jadi posisi 10 atau posisi nomor 6 bisa jadi dia bagus. Apakah Van de Beek akan bermain untuk 3 lini tengah MU saat bersamaan dengan Pogba dan Fernandes? Kita juga patut tunggu. Karena tipikal Fernandes juga agak sedikit kurang padu ketika berduet sama Pogba. Mungkin Pogba yang di-change dengan Van de Beek, atau Van de Beek yang di bangku cadangkan untuk memberikan efek di paruh pertandingan. Kita perlu tunggu bagaimana kiprah seorang Van de Beek di Manchester United. Klub selanjutnya mungkin klub terakhir ya, karena klub-klub lainnya masih belum ada kreativitas untuk membeli pemain. Klub terakhir Tottenham Hotspur. Ya, walaupun klub ini hanya bermain pragmatis dengan pelatihnya Mourinho, tapi dia juga bergerak dalam bursa transfer. Horsburgh dia sudah beli. Terus dia juga mau mendatangkan beberapa pemain yang bisa meningkatkan kualitas permainan. Tapi Tottenham Hotspur sekali lagi bermainnya sangat pragmatis. Siapapun yang bermain di situ, apapun posisinya, harus bisa mencetak gol melalui counter attack dan bertahan dengan sangat dalam. Ya, untuk klub ini mau dibahas ya karena klub ini masuk 6 besar ya, sehingga Europa League. Tapi kalau nggak dibahas ya nggak apa-apa juga sih, namanya juga klub Tottenham Hotspur ya. Kita patut tunjuk kiprahnya semua tim yang ada di Premier League 2020-2021. Welcome to Premier League. See you di Bicara Bola selanjutnya.